Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Tetapi untuk yang kali ini, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kualin itu merupakan rangkaian memperingati Dies Universitas Nusa Cendana yang ke-62 dan Dies Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan yang ketiga. Sehingga kami beramai-ramai beberapa tim dosen, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan di bulan lalu dari Prodi Kedokteran Hewan dan Prodi Farmasi, dan untuk Prodi Pendidikan Dokter juga melakukannya pada hari ini. Jadi ada 7 tim yang turun mewujud nyata Undana berdampak dan Undana bisa melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kualin. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Undana yang ke-62 dan Dies Natalis FKKH yang ketiga. Tuhan kiranya memberkati juga kegiatan kami di sana. Kiranya Tuhan menolong supaya apa yang kami rencanakan dan kami kerjakan di Kualin boleh juga berhasil. Pengabdian masyarakat ini sebenarnya rutin kami lakukan setiap tahun, tetapi di Desa Kualin ini pilihannya ditentukan oleh pimpinan fakultas memilih Desa Kualin karena Desa Kualin menjadi desa yang pertama ditemukan kasus rabies, sehingga kami berawal di situ dan sebagai satu-satunya fakultas yang merger antara Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan menjadi Fakultas Kedokteran Hewan, kami terbeban secara moral, kemanusiaan dan akademik bahwa kami wajib untuk melakukan atau menindaklanjuti dan menanggulangi permasalahan atau wabah rabies yang terjadi saat ini yang sudah masuk ke Pulau Timur. Saya dari Camat Kualin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Program Studi Kedokteran Umum yang sudah mau melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami sangat berterima kasih karena ada beberapa kegiatan yang sangat baik, yang sangat penting, yang menyentuh dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Kualin terkait dengan asosiasi tentang stunting, kemudian terkait dengan rabies. Kami juga terima kasih. Pengabdian yang saya buat sebagai dosen Prodi Pendidikan Dokter adalah pembentukan dan pelatihan kader siaga rabies atau Kasira untuk di Desa Kualin. Jadi tujuannya adalah berbagi pengetahuan, melakukan pelatihan, penyuluhan, kemudian membentuk kader siaga rabies. Dan tadi yang hadir itu ada 19 orang kader yang tersebar di beberapa desa yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Kualin. Mereka merupakan kader, merupakan volunteer. Mereka asalnya dari masyarakat yang bisa memberikan edukasi secara rutin. Bagaimana apa itu penyakit rabies, bagaimana mencegahnya, bagaimana melakukan tindakan pertama ketika ada gigitan, pencegahan dan penanggulangan rabies. Sehingga kami berharap melalui mereka lah pengetahuan mengenai rabies itu bisa dibagi ke masyarakat dan mengurangi kasus penyakit rabies, karena mereka mendapatkan pelatihan apa yang harus dilakukan kepada hewan yang sudah menggigit dan kepada orang yang jadi korban gigitan. Ketika kami bertemu dengan camat dan puskesmas, kegiatan-kegiatan ini sangat diharapkan, dan kader siaga rabies yang kami bentuk pada hari ini itu belum pernah dibentuk, sehingga ini menjadi titik awal menginisiasi dan berbagi informasi dengan orang-orang yang menjadi tokoh ataupun perpanjangan tangan dari puskesmas sebagai fasilitas kesehatan untuk bisa mengedukasi langsung ke masyarakat, rutin di masyarakat, dan melaporkan setiap kali ada kasus gigitan dan HPR, maupun melakukan tindakan pertama bila ada gigitan. Siap Kualin. Siap, cepat, tanggap, atasi rabies. Tadi kita menyampaikan tentang materi varises, pengenalan varises, dan bahwa varises bukan hanya masalah kosmetik, tetapi masalah medis.
Pengetahuan ini penting untuk diketahui oleh seluruh petugas kesehatan karena secara epidemiologi kejadian varises ini 40%. Jadi bila mana ada 10 orang di sana, ada 4 orang yang terjadi varises. Harapannya dari materi yang sudah diberikan dan juga diskusi yang cukup mendalam dan sehari-hari yang ditemui, para petugas kesehatan di Puskesmas Kualin mampu mengetahui, mengarahkan, dan menangani kasus varises dengan lebih baik. Kegiatan dari tim pengabdian kami yang pertama pemeriksaan kesehatannya potensi, kemudian praktek bersama menjadi dokter cilik dengan permainan dan cuci tangan, kemudian yang ketiga sosialisasi bahaya rabies bagi anak-anak, jadi disampaikan dengan ringan. Itu harapannya supaya anak-anak bisa hidup bersih, bisa menjaga kesehatannya, kemudian menghindari terjadinya gigitan bahaya atau kematian akibat rabies. Materi yang kita sampaikan tadi mengenai malaria dan kecacingan. Kenapa kita pilih topiknya malaria? Karena daerah kita ini daerah endemis malaria, khususnya daerah Desa Kualin yang tahun lalu yang meningkat kasusnya. Harapan kita dengan adanya penjelasan dari kita tadi, terus mereka juga melihat cara kita periksa malaria, mereka tahu bahwa malaria itu disebabkan oleh parasit, dampaknya juga akan mengganggu kesehatan mereka, bahkan bisa fatal akibatnya. Dan kalau yang kecacingan kita pilih karena di sini aktivitasnya lebih banyak bersentuhan dengan tanah dalam artian petani, dan tanpa mereka sadari bahwa aktivitas tanpa alas kaki itu bisa beresiko terjadinya kecacingan, dan dampak kecacingan sendiri akan menurunkan hemoglobin, kadar darahnya, bisa juga menyangkut dengan intelektualitas mereka. Jadi harapan kami mereka bisa mengerti faktor risiko terjadi kecacingan dan bisa mencegahnya. Pengabdian masyarakat untuk masyarakat Desa Kualin itu mencegah rabies, pengenalan tentang materi rabies, penyebab rabies dan cara pencegahannya, disertai cara cuci tangan pakai sabun. Jadi cuci tangan pakai sabun maupun cuci tangan yang lebih singkat dengan hand sanitizer. Jadi kami mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Ada 6 langkah. Jadi kami tadi sudah praktekkan bersama seluruh masyarakat yang hadir. Ada sekitar 80 orang yang hadir. Kami sudah ajarkan. Kemudian mereka sudah tahu caranya 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar sesuai yang diajarkan dari WHO. Jadi kami sudah jelaskan dengan sabun maupun dengan air mengalir. Kemudian yang kedua materinya adalah tentang pencegahan rabies. Bagaimana kalau tiba-tiba tergigit hewan liar, cara pencegahan pertama bagaimana, kemudian mengenali hewan yang terkena rabies itu seperti apa tanda dan gejalanya, maupun pengobatan, segera pergi ke puskesmas terdekat. Yang pertama adalah mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian segera pergi ke puskesmas terdekat, kemudian mengamankan anjing untuk mengobservasi atau menyimpan bagian kepala untuk kemudian nanti diberikan kepada pihak laboratorium untuk diperiksa apakah positif rabies atau tidak. Harapannya dengan pengabdian yang kami berikan, masyarakat itu tahu bagaimana deteksi dini hewan yang terinfeksi rabies dan pencegahannya kalau ada yang secara tidak sengaja tergigit anjing, kemudian mengurangi kejadian fatal akibat tergigit anjing, kematian, kemudian mengetahui cara cuci tangan yang baik dan benar sehingga mengurangi frekuensi kejadian diare, sakit perut atau kejadian-kejadian penyebab karena tangan yang kotor lainnya, termasuk pencegahan terhadap penyakit rabies itu sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Tetapi untuk yang kali ini, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kualin itu merupakan rangkaian memperingati Dies Universitas Nusa Cendana yang ke-62 dan Dies Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan yang ketiga.
Sehingga kami beramai-ramai beberapa tim dosen, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan di bulan lalu dari Prodi Kedokteran Hewan dan Prodi Farmasi, dan untuk Prodi Pendidikan Dokter juga melakukannya pada hari ini. Jadi ada 7 tim yang turun mewujud nyata Undana berdampak dan Undana bisa melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kualin. Harapan saya mungkin tahun depan kalau bisa program ini ada lagi, dan mungkin jangan di Desa Kualin karena kita ada 8 desa definitif dan 2 desa pemekaran, jadi mungkin kita bisa bergeser ke desa yang lain. Harapan mungkin bisa ke 9 desa yang lain. Itu harapan saya dari kami dari pihak kecamatan kepada pihak dari Universitas Nusa Cendana. Selamat ulang tahun kepada Universitas Nusa Cendana yang ke-62, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan yang ketiga, Undana berdampak, Undana bisa.